kok orang mau melakukan kekerasan gitu loh, padahal kita kan tahu semua agama tuh mengajarkan kedamaian gitu. Jadi mungkin ya salah satunya untuk satu penasaran meneliti kenapa kok orang mau motivasinya tuh apa melakukan itu. Freedom of information, transparansi di Indonesia kan pasca reformasi itu sudah sangat baik ya. Jadi kayak kadang apalagi kalau topiknya tentang terorisme, misalnya nih ada orang ditangkap atau ada ini pemboman gitu. Di Indonesia kan cepet tuh beritanya. Jurnalis bisa dapat akses, polisi juga transparan langsung ini buktinya, ini kita sedang melakukan investigasi ini, itu bagus buat riset. Dan kalau di negara yang lebih tertutup kayak Malaysia misalnya, polisi tuh bahkan nggak ngumumin. Atau misalnya tahu-tahu udah ditangkap dan cuma ngasih inisial. Kan orang jadi lebih curiga kan sama pemerintah, ini bener nggak nih teroris, jangan-jangan bukan, ini cuma oposisi nih gitu. Sebenarnya kerja di bidang ini kita juga sering dipandang dengan kecurigaan oleh orang-orang di sekitar kita sendiri. Kenapa? Oh, kamu kerja buat Yahudi ya? Kenapa maksudnya kasarannya ya? Ya sering, kalau kayak gitu tuh sering banget di acara. Halo teman-teman, selamat datang di episode kedua Anwisa Alumni Live, sebuah program dari PPANU di mana kami menghadirkan alumni-alumni inspiratif dari Indonesia yang pernah menempuh studinya di ANU. Saya Hanif. Saya Intan. Melalui program ini kita bakal ngobrol langsung sama alumni dari ANU tentang perjalanan studi mereka selama di Canberra ataupun setelah lulus dari ANU. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Nafa Nurania. Selamat datang. Mbak Nafa. Terima kasih Mbak Nafa. Dan menyempatkan waktunya, we are very honored to have you here. Mbak Nafa ini merupakan PhD candidate in International Political and Strategic Studies di ANU College of Asia and the Pacific dengan fokusnya di bidang konflik, gerakan oposisi, terorisme, dan aktivisme di Indonesia. Beliau juga memegang dual master degree di bidang International Relations and Diplomacy di ANU pada tahun 2013. Sekarang beliau ini aktif sebagai postdoctoral fellow di Macquarie University, Sydney, Australia. Mbak, sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang sangat menarik nih, dan ini kami ingin tahu lebih dekat sama Mbak Nafa, boleh ya Mbak ya? Would you mind kindly tell us about yourself and your background to us and to the viewers as well? Mungkin cerita dikit ya, kesibukan Mbak Nafa sekarang. Sekarang ya, makasih Hanif dan Intan. Senang sekali bisa ada di podcast ini. Sebelumnya cuma lihat. Ya, jadi mungkin kenalan dulu ya, seperti yang tadi diperkenalkan oleh Hanif dan Intan. Sebenarnya aku tuh masih PhD, insya Allah sih sebentar lagi submit, karena part time, jadi waktunya agak lama. Karena kebetulan, alhamdulillah, sebelum lulus ini sudah dapat postdoc, jadi postdoctoral fellowship di Macquarie University di Sydney. Sebenarnya apa ya, mungkin terdengar aneh gitu, kok belum selesai sudah postdoc, karena memang beberapa posisi postdoc itu membolehkan belum selesai tapi sudah near completion begitu. Ya karena waktu mereka ini juga baru 3 bulan terakhir ini, karena kebetulan waktu apply itu sudah ada first draft tesisnya sudah jadi, dan sambil revisi ini ya sambil apply, alhamdulillah. Ya sekarang lagi jadi revisi second draft thesis, ini lagi nulis intro dan conclusion, doakan semoga. Amin. Habis itu ya tinggal ke copy editor, ya bisa submit, semoga sih sebelum akhir tahun ya, biar bisa liburan dengan tenang. Dan lanjut bekerja. Iya, lanjut bekerja. Jadi sekarang juga sambil di Macquarie, jadi saya seminggu di ANU, seminggu di Macquarie gitu. Pulang pergi ya tiap minggu ya? Iya, betul. Wow. Betul. Keren banget nih Mbak Nafa, udah belum lulus tapi sudah dapat kerjaan sebagai postdoctoral fellow. Berarti Mbak Nafa ini di postdoc di Macquarie ini
researchnya tentang apa ya Mbak, kalau boleh tahu? Jadi di Macquarie sebenarnya school-nya sama ya, School of International Studies, kurang lebih sama lah dengan Coral Del School ini, International and Political Strategic Studies. Cuman kalau postdoc-nya sendiri itu project based, topiknya tentang disinformation in Indo-Pacific. Jadi sebenarnya bagian dari project yang lebih besar yang mencakup negara-negara Pacific Islands dan juga Indonesia. Makanya aku direkrut karena untuk yang spesialis Indonesia ini. Jadi online social media disinformation. Yang menarik karena sebelumnya backgroundku kan lebih ke benar-benar etnografi ya, atau fieldwork lah, wawancara gitu. Tapi ini digital ethnography. Dan lebih ke teknis. Sebelumnya memang udah ada pengalaman tentang social media research, tapi ini lebih mengerucut aja. Mengerucut aja, berarti disinformation di sosial media berarti ya. Oke. Apakah itu nyambung sama yang Mbak sekarang lagi kerjakan di ANU? Sebenarnya nggak terlalu. Maksudnya nggak terlalu nyambung dengan tesis, tapi nyambung dengan background sebelumnya. Menarik banget. Mungkin kita agak mundur dikit kali ya Mbak, buat lebih tahu tentang background Mbak Nafa. Berarti Mbak Nafa S1 di bidang? S1-nya hubungan internasional. Di mana tuh Mbak, kalau boleh tahu? Di Muhammadiyah Jogja UMY. Dan S2-nya di ANU? S2-nya di ANU, IR juga. Menarik banget. Jadi sebenarnya yang Mbak kerjakan di Macquarie itu lebih nyambung sama background sama Mbak? IR dan sosial media. Sebelumnya publikasi juga tentang bagaimana ekstremis menggunakan sosial media untuk propaganda dan rekrutmen. Oke. Menarik banget ya. Menarik banget Mbak Nafa. Dan sebenarnya gimana sih Mbak perjalanan Mbak? Berarti kan sebelum setelah S1 Mbak langsung kerja atau langsung S2 kah? Iya. Setelah S1 langsung S2? Iya. Dan setelah S2? Setelah S2 kerja dulu 7 tahun. Iya. Sebenarnya itu di luar rencana. Rencananya dulu kelar S2 kerjalah 2 tahun. Gitu nanti pengen S3 lagi. Tapi ternyata menarik banget. Jadi masih pengen lanjut kerja dulu. Iya, jadi masih pengen lanjut kerja. Kalau boleh tahu kerjanya di mana dan apa yang dilakuin saat itu Mbak? Kerjanya masih di bidang riset juga. Jadi kebetulan karir setelah kuliah itu semuanya berhubungan dengan riset, tapi juga relevan dengan kebijakan ya. Karena risetnya waktu itu tentang konflik dan terorisme di Asia Tenggara. Di Indonesia, mencakup Indonesia, Filipina, jadi ke Filipina Selatan juga, Malaysia. Sempat juga riset tentang hubungan Indonesia dengan Timur Tengah. Jadi sempat ke Timur Tengah juga. Terus ya risetnya di bidang itu, ekstremisme, konflik, tapi juga belakangan jadi lebih ke politik. Jadi nggak terlalu security lagi belakangan, lebih ke politik, tapi masih berhubungan dengan gerakan Islam. Gerakan Islam ini menarik sih. Iya. Jadi penasaran nih. Ya. Penasaran banget tentang hal itu. Cuma aku sebelum itu aku penasaran kenapa akhirnya Mbak Nafa into banget sama dunia riset. Apakah emang itu cita-cita dari kecil atau ada titik tertentu yang oke deh aku akan lanjut terus di riset gitu? Mungkin dari kecil memang tertarik akademik ya, meskipun waktu itu nggak ada bayangan riset karena maksudnya kan aku tumbuh di kota kecil yang maksudnya nggak banyak kampus-kampus besar atau yang berhubungan dengan riset banget gitu. Kebetulan background keluarga di pendidikan, kedua orang tua guru, kebanyakan keluarga itu tante-tante semua guru, dan tumbuh di lingkungan pesantren sebenarnya yang itu peneliti. Kalau orang bilang kamu kerjanya apa, peneliti itu bukan, jadi apa sebenarnya ngapain gitu. Bukan sesuatu yang mereka familiar gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bayangan ke situ. Taunya kan dulu kalau akademis ya dosen atau guru gitu kan. Nah ternyata ya meskipun ada waktu di sini juga sempat ngajar, tutorial aja sih paling. Tapi dan kenapa topiknya jadi soal konflik? Sebenarnya waktu di HI pun di Muhammadiyah dulu memang ada fokus di conflict resolution, tapi international conflict resolution. Waktu di sini ambil Master of Diplomacy itu juga sama, mereka ada training negosiasi. Itu waktu itu trainernya dari UN kalau nggak salah. Jadi memang lebih suka ke konflik gitu. Konfliknya ya, memediasi konflik berarti gitu ya? Ya awalnya begitu, cuman akhirnya jadi meneliti soal dinamika konflik, nggak langsung ke
praktek diplomasi atau nego gitu. Berarti dulu di S1-nya Mbak Nafa ini di UMY ya berarti ya. UMY ini mengambil HI itu emang pengen di HI atau emang pengen banget di HI ya, dan dari sekian banyak topik-topik seperti trade dan lain-lainnya Mbak tertarik banget sama yang namanya konflik berarti ya? Iya, dan itu sebenarnya karena waktu SMA itu sering ikut lomba debat kan. Jadi mungkin dari situ ya ketertarikan soal ngomongin isu-isu internasional, dan nggak tahu ya, mungkin karena di debat, waktu di lomba-lomba debat itu biasanya kan yang ngelatih itu dari kampus, dari UGM, atau karena aku SMA-nya di pesantren di Jogja. Jadi waktu itu ya gabung di komunitas debat itu kebanyakan ya anak-anak UGM atau UNY, maksudnya kampus-kampus yang di Jogja itu kebetulan banyak yang anak HI atau hukum. Jarang yang ekonomi. Mungkin kalau ekonomi mungkin kalau dulu namanya ekonomi nanti tertarik di ekonomi, tapi ya karena exposure-nya ke isu internasional, politik gitu. Jadi ada nggak sih Mbak, apa ya, tadi kan Mbak bilang Mbak emang SMA di pesantren berarti Mbak, dengan lingkungan pesantren juga. Adakah pengaruh dari lingkungan tempat Mbak remaja tersebut yang akhirnya membuat Mbak Nafa tertarik sama topik tentang terorisme, tentang hal-hal tadi, kayak ada cita-cita tersendiri buat meneliti hal itu? Adakah? Mungkin karena ya sebagai generasi kita yang tumbuh pasca 9/11 ya, sebagai orang Islam, saya rasa dimanapun itu pasti ada lah rasa penasaran atau mungkin merasa terstigma di beberapa saat soal 9/11 itu. Dan kebetulan karena pesantrenku di Jogja itu sering kedatangan akademisi atau tokoh-tokoh asing, bahkan Prince Charles waktu itu sempat ke pesantren juga ya, sama misinya soal moderasi beragama, interfaith dialogue kayak gitu-gitu. Dan kebetulan salah satu mentor waktu di pesantren dulu itu dia juga aktivis interfaith dialogue. Jadi mungkin karena itu ya, kayak kenapa sih kok orang mau melakukan kekerasan gitu loh, padahal kita kan tahu semua agama tuh mengajarkan kedamaian gitu. Jadi mungkin ya salah satunya untuk satu, penasaran, meneliti kenapa kok orang mau, motivasinya tuh apa melakukan itu, dan kedua merasa mungkin kita sebagai orang yang meskipun tidak terlibat di kelompok teror langsung, tapi kan milieu kita itu sebenarnya banyak yang sama ya. Pendidikannya agama, terus mungkin orang-orang komunitasnya mungkin punya social grievances yang kurang lebih sama gitu. Jadi merasa kita sebenarnya punya background yang kita bisa berkontribusi, yang orang-orang peneliti dari luar mungkin kurang bisa memahami nuansanya gitu. Jadi pengen bahasa simpelnya pengen meluruskan lah kayak stigma-stigma yang ada di luar sana untuk sebenarnya Islam itu seperti ini loh gitu. Mungkin mungkin, tapi sebenarnya nggak meluruskan, karena sebenarnya kerja di bidang ini kita juga sering dipandang dengan kecurigaan oleh orang-orang di sekitar kita sendiri. Kenapa? Kamu kerja buat Yahudi ya? Kenapa maksudnya kasarannya ya? Ya sering, kalau kayak gitu tuh sering bahkan di acara. Gitu. Iya, karena ya tadi datang dari kota kecil, terus kok meneliti tentang kok kayak kesannya tuh Islam yang jelek-jelek gitu loh. Tapi kan kita sebenarnya pengen tahu mana yang fakta, mana yang itu sensasionalisasi gitu. Menarik banget sih. Dan alasannya buat pengen S2 di ANU itu apa ya Mbak? Kira-kira kenapa specifically di ANU? Iya, sebenarnya waktu tahun terakhir S1 itu sempat exchange di Monash di Melbourne. Waktu itu ada namanya IDP Peace Scholarship. Jadi udah terekspos, karena sebenarnya kampusku dulu, terutama jurusan HI punya kerjasama dengan Flinders University. Jadi udah inilah sama kampus-kampus Australia, udah tahu beberapa. Dan waktu itu di Monash, terus tapi waktu S2 waktu itu sempet bingung milih antara di Melbourne atau di Canberra. Kenapa nggak di Melbourne, kan seru gitu ya? Kenapa tuh Mbak? Mungkin satu ngerasa udah pernah di Melbourne, pengen nyobain yang lain gitu. Dan kebetulan karena salah satu dosen yang favorit
kita lah di UMY waktu itu alumni ENU baru banget pulang fresh graduate dari ENU, gue nyeritain wah IR di ENU tuh bagus loh, bahkan bangunan ini kan namanya Hadley Building itu salah satu IR teoris yang terkenal. Baik. Berarti karena terinspire dari alumni ENU sebelumnya ya yang membuat Mbak Nafa ini S2 di ENU dan lanjut lagi S3. Boleh disebut nama dosennya? Tuh, Pak Winner namanya. Halo Pak. Halo Pak Winner. Iya, berarti Mbak di NU tuh udah berapa lama Mbak? Berarti master 2 tahun? Master 2 tahun, ini PhD 5 tahun, part time juga, sebagian part time ya. Jadi udah 7 tahun. 7 tahun di Canberra. Di Canberra. Di antara itu bolak-balik. Oke, ya. Dan ambil PhD di Canberra lagi karena aku sudah merasa kalau NU tuh my intellectual home gitu ya. Sama ini sih karena selama kerja itu kan karena kerjanya di bidang riset jadi sering conference misalnya dia ada konferensi 2 tahunan Association of Asian Studies itu sempat di Amerika, di Kanada, sempat juga acara-acara misalnya diundang seminar di Inggris kan terekspos ketemulah profesornya atau siapalah kira-kira yang potential supervisor untuk PhD gitu kan. Dan meskipun ya banyak expertise dari negara-negara lain, aku ngerasa nggak menemukan konsentrasi Indonesian expertise yang sedalam di ENU, terutama di college ini. Iya. Dari segi literatur juga di sini di ENU, di National Library, di NLA juga itu banyak banget primary sources yang bahkan mungkin orang Indonesia sendiri nggak ngumpulin buletin zaman dulu gitu. Di sini ada archive itu terjaga gitu. Jadi kayak bagus ya, salah satu dari supervisornya sudah cocok, Pak Greg Philly yang di ENU ini sudah kenal dari waktu master dulu dan waktu kerja di IPAC juga sering misalnya minta dia review publikasi kita gitu. Jadi karena udah cocok dengan supervisor bidangnya dan lingkungan aktivitas akademianya lah. Tapi berarti apa yang membuat Mbak Nafa akhirnya setelah master nggak langsung PhD aja Mbak? Kayak kan udah cocok tadi ya, intellectual home. Iya, betul. Kenapa akhirnya kayak ya udah deh kerja dulu aja, apalagi akhirnya 7 tahun lumayan tuh. Dan memutuskan buat PhD itu kayak gimana sih Mbak ceritanya? Pertama karena dari S1 ke S2 itu kan langsung banget ya, fresh graduate, terus waktu itu apply ADS, belum AAS, belum namanya ADS. Alhamdulillah sih rezekinya langsung dapat, cuman kayak ngerasa belum ada pengalaman kerja nih. Waktu di sini sempet sih internship kayak gitu, cuman yang ngerasa kayak nggak mau langsung lanjut studi, pengen kerja dulu. Dan yang kedua ya pasti karena kebutuhan hidup ya, realistis ya Mbak. Betul, iya. Oke, jadi pulang dulu dan bekerja. Iya. Selama 5 tahun. 7 tahun. 2 tahun di Singapura, 5 tahun di Indonesia. 2 tahun di Indonesia. Wow. Nah, setelah kita tahu nih latar belakang dan juga perjalanan akademisnya Mbak Nafa, mungkin cerita dari S1, kemudian kenapa tertarik masuk ENU dan kemudian lanjut lagi di S3 di ENU lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bikin orang penasaran nih, yaitu pengalaman Mbak Nafa yang setelah S2 langsung terjun ke dunia riset dan policy yang sebetulnya topiknya sedikit sensitif dan cukup menantang ya. Mbak Nafa ini punya rekam jejak sebelumnya kerja di Institute for Policy Analysis of Conflict atau bisa dibilang IPAC based in Jakarta, meneliti mengenai ekstremisme, konflik komunal, dan aktivisme Islam. Pastinya banyak cerita nih yang menarik dari Mbak Nafa tentang bagaimana what's the research like in Indonesia, how do they conduct it. Mungkin lebih spesifiknya, what is it like to work di research organization domain gitu ya, specifically di IPAC, dan what was like the most challenging part of your work? Sebelumnya waktu pertama riset itu kan di lembaga yang besar di RSIS, Rajaratnam School of International Studies di Universitas Nanyang di Singapura. Jadi aku ngerasa, maksudnya kerja riset di institusi yang besar dan institusi yang bisa dibilang butik, yang butik institution kayak IPAC itu kan kecil sebenarnya dan sangat fokus.
Kalau pengalamanku waktu di institusi besar seperti Singapura itu dari satu sisi bagus karena networking opportunities-nya banyak banget. Karena kayak kampus dan terutama RSIS itu sering adain konferensi internasional. Jadi waktu itu salah satu tugasku sebagai Associate Research Fellow adalah merencanakan suatu conference. Mulai mikir programnya, nyari speakernya, ngontak, sampai maksudnya terus berhubungan dengan admin, logistik kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke professional training kali ya. Itu bagus kalau di institusi yang besar. Kalau dari segi risetnya mungkin karena lembaga besar jadi sangat birokratis. Kalau mau ke lapangan agak susah. Susah maksudnya lama gitu. Ribet ngurusin izinnya, apalah pokoknya banyak hal, tantangannya birokratis. Dan karena nggak langsung di Indonesia kan, jadi kan kita perlu logistik segala macam. Kalau waktu di IPAC itu senangnya karena ya itu sangat praktikal, sangat benar-benar field research. Karena IPAC itu awalnya dulu adalah International Crisis Group, tahu kan di ICG yang base-nya di Brussels. Yang itu semua di daerah-daerah konflik. Jadi dia lebih kayak mirip sama investigative journalism. Jadi cuman kerjanya agak lebih panjang, timelinenya agak mungkin 3-4 bulan lah untuk menyelesaikan report. Jadi sempet ke lapangan wawancara sama orang, sama misalnya kelompok rebel groups kayak gitu. Ya serunya di situ sih ya, karena benar-benar based on field research, dan kita tuh neliti as the conflict is happening. Jadi kayak nggak ada jeda. Real time ya? Iya, real time. Kayak journalism gitu berarti ya jatuhnya ya? Iya. Wow. Ada nggak sih Mbak yang membedakan banget atmosfer riset di Singapura dan di Indonesia? Dulu ya, bukan sekarang ya. Dulu, gimana tuh Mbak? Waktu di Singapura sih, gimana ya? Mungkin orang kalau di Singapura ngerasa academic freedom-nya agak lebih dibatasi daripada di Indonesia. Tapi sebenarnya tergantung topik. Kita yang meneliti kawasan Asia Tenggara kayak gitu, sebenarnya nggak terlalu banyak restriksi. Cuman kalau misalnya ada teman-teman yang risetnya tentang racial relation, hubungan antar etnis di Singapura, nah itu agak sensitif ya. Jadi mungkin editingnya lebih lama. Hati-hati menggunakan perkaraannya ya. Iya, harus hati-hati. Cuman ya waktu itu sih alhamdulillah pengalamannya positif. Di Indonesia juga sangat positif pengalamannya, dan yang mungkin nanti bisa dibahas lagi yang soal freedom of information, transparansi di Indonesia kan pasca reformasi itu sudah sangat baik ya. Jadi kayak kadang, apalagi kalau topiknya tentang terorisme, misalnya nih ada orang ditangkap atau ada ini pemboman gitu, di Indonesia kan cepet tuh beritanya, jurnalis bisa dapat akses, polisi juga transparan langsung, ini buktinya, ini kita sedang melakukan investigasi ini, itu bagus buat riset. Dan kalau di negara yang lebih tertutup kayak Malaysia misalnya, polisi tuh bahkan nggak ngumumin. Atau misalnya tahu-tahu udah ditangkap dan cuma ngasih inisial, kan orang jadi lebih curiga kan sama pemerintah, ini bener nggak nih teroris, jangan-jangan bukan, ini cuma oposisi nih gitu. Jadi sebenarnya transparansi itu bagus untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, terutama soal penanganan terorisme. Jadi sebenarnya kalau dari segi transparansi dan informasi yang tersebar, pengalaman Mbak Nafa, Indonesia lebih baik ya, dari segi itu untuk riset. Betul, terutama karena terorisme kalau nggak ada transparansi media itu sangat spekulatif. Iya. Menarik. Kalau tadi Mbak sempat bilang tentang Mbak ada riset di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, itu ada, kalau Filipina sendiri itu ada nggak sih Mbak kayak apa yang sebenarnya membuat itu menjadi beda dan signifikansinya terhadap knowledge yang Mbak Nafa dapatkan selama Mbak melakukan riset? Di Filipina agak tricky karena satu masalah keamanan. Apalagi kayak topik kita kan konflik di Filipina Selatan.
Yang itu beda banget antara Filipina Luzon, yang Manila, pokoknya ibu Jawanya lah. Pusat Dengan peradaban iya ya, betul, dengan yang di bagian peripheral kayak yang Mindanao itu sangat sangat beda. Jadi masih aktif konflik. Ingat nggak yang waktu itu ada konflik di Marawi yang satu kota itu diambil alih oleh kelompok pro ISIS, tapi itu sebenarnya bagian dari pecahan dari MILF yang itu kayak GAM gitulah, maksudnya Moro Islamic Liberation Front yang itu udah berdekade-dekade memang memperjuangkan kemerdekaan untuk Moro, untuk Filipina Selatan, karena merasa termarginalisasi gitu oleh pemerintah pusat yang secara etnis, secara agama itu beda dengan yang mereka yang di selatan ini. Jadi tantangannya satu security, yang kedua bahasa. Ya bahasa, karena ya pasti bahasanya beda lah, apalagi di Filipina tuh kayak di Indonesia, tiap daerah itu bahasanya beda-beda. Jadi nggak cukup untuk tahu bahasa nasional, tapi bahasa daerah gitu. Cuman bagusnya adalah kita bisa jadi ada komparatif aspek ya. Kayak kita nggak ngerasa kalau Indonesia itu unik atau apa spesial banget gitu. Karena ternyata banyak hal-hal yang sebenarnya ada kesamaan, meskipun juga banyak perbedaan. Menarik banget nih ceritanya bagaimana Mbak Nova menavigasi research di Indonesia, di Malaysia dan Filipina gimana, dan membandingkan secara komparatif beda dan kesamaannya juga di Indonesia, di researchnya Mbak Nova. Mau lebih spesifik lagi, Mbak Nova ini researchnya tentang apa ya? Mungkin bisa we can tell the viewers juga supaya kita sama-sama tahu nih Mbak Nova ini interest dan passionnya di mana. Satu sektarian konflik, itu entah itu antar agama atau antar sekte dalam agama. Yang kedua terorisme. Mungkin yang lebih dikenal publikasiku tentang terorisme ya, terutama tentang soal keterlibatan perempuan dalam kelompok teror. Sebenarnya kita udah mulai sebelum ada bom Surabaya. Itu kan yang bikin booming keterlibatan perempuan karena bom Surabaya itu kan. Dan juga keterlibatan buruh migran di dalam jaringan terorisme. Mungkin hasil risetku lebih dikenal dalam topik itu, tapi sebenarnya juga ada tentang Islam dan politik. Jadi misalnya peran kelompok-kelompok ormas atau gerakan Islam yang non partai ya di dalam dinamika elektoral pemilu, entah itu di Indonesia, di Malaysia. Sebenarnya waktu itu ada satu proyek yang memang membandingkan peran politiknya gerakan Islam konservatif misalnya Salafi di dalam dinamika pemilu dan konflik. Jadi sesuai lokalnya aja lah. Kalau di Mindanao kan konteksnya separatis. Kalau di di Malaysia waktu itu konteksnya tentang election. Tentang election, oke. Ini mungkin saya jadi penasaran sih Mbak, karena Mbak ini kan researchnya mengenai tentang konflik, kemudian terorisme, dan pasti hubungannya dengan kelompok-kelompok tertentu yang mungkin nggak se-vision dengan Mbak Nova gitu. Gimana sih Mbak caranya bisa maintain credibility ya sebagai research dan juga personal safety tentunya di topik-topik sensitif seperti yang tadi Mbak katakan? Iya, yang pertama semua institusi riset itu pasti punya prosedur etik kan ya, protokol etik, dan ya sebisa mungkin ya kita ngikutin lah itu protokol etik karena itu dibuat untuk melindungi peneliti juga. Yang kedua kalau bisa ya pastilah peneliti itu nggak bohong ya. Maksudnya kalau misalnya saya penampilannya kayak gini ketika wawancara misalnya kelompok konservatif atau bahkan kelompok ekstremis juga ya sesuai aja, nggak usah terus pakai cadar gitu. Jadi ya maksudnya ya membawa diri dengan baik tapi juga apa adanya. Dan mungkin kalau aku sih sebagai peneliti itu kita lebih ke mendengarkan dan berusaha memahami. Kadang ada peneliti yang terus langsung pengen mengcounter, mendebat. Ntar itu ada waktunya. Ini kan kita tujuannya lagi mau meneliti nih, bukan menjudge orang gitu. Jadi ya meskipun pasti semua produk akademis itu nggak ada yang value free, pasti ada judgement juga. Cuman ya ketika
ketika di lapangan itu, ketika wawancara ya kalau bisa kita lebih ke mendengarkan daripada. Oke, sangat menarik Mbak. Pertanyaan selanjutnya adalah yang memantik aku, kalau begitu Mbak, sebenarnya kan setelah PhD mungkin pilihan karirnya ada mungkin semakin lebih banyak atau semakin lebih sedikit tergantung bidangnya masing-masing. Kalau untuk Mbak Nafa, sekarang kan Mbak lagi postdoc di Sydney, dan setelahnya kira-kira apakah Mbak Nafa akan tetap lanjut menjadi researcher atau Mbak Nafa akan menjadi pengajar? Iya, kira-kira apa sih Mbak setelah ini kepikirannya? Iya, ya mungkin tetap nggak jauh-jauh dari dunia akademia ya. Waktu di PhD di ANU juga alhamdulillah berkesempatan untuk ngajar, tutoring anak-anak S1. Jadi dari situ sih pengalaman ngajarnya sebenarnya udah mulai terbangun, dan juga kita sebenarnya dari mengajar itu kita belajar. Karena kita belajar di luar topik yang kita tekuni. Kayak tiba-tiba harus ngajar komparatif politik tentang politik Jepang, Korea, maksudnya negara-negara yang aku bahkan nggak tahu banyak gitu, tapi harus ngajarin misalnya komparasi dengan Southeast Asia yang itu mungkin lebih zona nyamanku gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk ngajar ya oke. Kalau riset ya aku suka juga. Mungkin lebih suka riset. Atau di bidang kayak konsultan untuk policy juga oke juga, karena kebetulan sebelum ini dan sekarang juga masih terlibat di Australia Indonesia Partnership for Justice, APJ di Indonesia. Dan itu kan lebih ke program kerjasama pemerintah Indonesia dengan Australia untuk sektor yaitulah keadilan. Kalau aku yang konsultan di bidang preventing violent extremism. Tapi itu kan maksudnya occasional aja ya, kalau misalnya dibutuhkan aja. Jadi untuk bidang Mbak sendiri sebenarnya lebih menjanjikan di Indonesia atau di luar negeri tuh Mbak untuk bidang riset dan akademisi ini? Kalau bisa the best of both worlds. Oke. Iya, karena sebenarnya kalau fokus riset kan di Indonesia dan Asia Tenggara. Kalau kebetulan aku di Indonesia waktu itu belum pernah ngajar di kampus, hanya di lembaga riset ya. Jadi belum ya mungkin belum ada exposure soal itu. Kalau kebetulan pengalaman ngajarnya di kampus di sini, ya mungkin karena itu aja sih. Tapi aku kalau misalnya suatu saat ada kesempatan balik ke Indonesia lagi, senang juga sebenarnya. Ada nggak sih Mbak tips kali ya untuk survive di bidang riset ini atau bidang akademisi ini? Karena aku backgroundnya bukan sosial, aku backgroundnya STEM, dan mungkin agak cukup challenging ya buat kami mendapatkan funding kah, atau itu tempat yang nyaman dan aman untuk melakukan riset. Jadi mungkin kebanyakan akhirnya memilih di luar negeri atau ya nggak di bidang itu lagi gitu. Kalau menurut Mbak Nafa kira-kira apa sih tipsnya untuk akhirnya ini menjadi pathway hidup yang bisa, maksudnya kita realistis, kita membutuhkan uang, tapi juga tetap sesuai sama value dan passion kita gitu Mbak. Iya. Tipsnya apa ya? Ya apply aja semuanya. Enggak, emang apa ya? Waktu itu juga awalnya aku ragu mau apply yang postdoc ini apa enggak, karena belum selesai. Tapi kebetulan dikasih nasihat sama salah satu pembimbing tesis untuk jangan nunggu sampai lulus untuk nyari kerjaan gitu. Jadi waktu udah hampir selesai itu sambil cari, karena kamu nggak mau kan terus nganggur lama gitu kan. Dan ternyata itu sangat berguna ya. Tips untuk saya yang akan lulus. Betul. Kayaknya tadi mau lulus bentar lagi gitu. Coba cari kerja kayaknya. Kira-kira setahun sebelum lulus udah belum nyari, lebih ke memetakan. Kayak kalau ini deadline-nya kapan? Kalau yang ini deadline-nya kapan? Kira-kira kriterianya apa? Jadi udah sambil aktif gitu ya. Ada wacana, terus juga menyesuaikan CV kan. Kalau misalnya ada CV yang belum memenuhi kriteria, ya kita tambah. Mulai apply-nya enak kapan Mbak? Tapi kalau mulai apply-nya ya kalau
kalau udah hilal kelihatan ya. Oke. Hilal kelulusan. Iya. Kalau setahun sebelumnya tuh mungkin memetakan Masih dulu. memetakan. Tapi kalau misalnya begitu ada kesempatan, Langsung ya diambil. apply aja, langsung diambil. Jangan Oke. takut untuk nanya atau minta nasihat ke dosen, ke senior gitu. Baik untuk kesempatan atau sebenarnya kalau kesempatan kita harus proaktif sendiri ya. Benar. Tapi kayak konsultasi ke mereka, ini kira-kira aku nulis aplikasi ini gimana, ada saran nggak? Oh. Terus mau latihan wawancara, maksudnya jangan malu gitu. Yes. Aku juga sebenarnya menemukan sih Mbak, kayak sebenarnya di NU ini kita kan ada kayak career and employability Yes, yang benar. punya NU-nya. Hmm. Itu kayak suatu hal yang sayang banget kalau dilewatin. Benar. Maksudnya hubungan, mungkin ini pengalaman aku juga ya, mungkin ketika S1 hubungan antara mahasiswa dan dosen tuh nggak sedekat Nggak di sedekat di sini, sini. dan ini kalau di sini tuh kita mungkin lebih enak buat nanya, buat minta saran gitu ya. Nggak gampang sungkan lah ya. Kalau di Indo kita harus sungkan dulu. Iya, Bapak, izin Pak. Mohon izin Bapak. Jawabnya lama lagi. Jawabnya lama, nggak dijawab lagi Iya. bahkan. Diri doang. Oke. Ya, kalau masalah funding, Mbak, apakah selalu ada dan apakah Mbak Nafa pernah menemukan kesulitan tentang funding di riset? Sejauh ini sih aku gabung dengan maksudnya project yang lebih besar ya. Jadi bukan aku sendiri yang apply funding. Mungkin karena waktu itu posisinya juga masih junior. Jadi kayak misalnya dari lembaga aku dulu ngajuin ke Henry Luce Foundation yang itu memang dia ada dana untuk Southeast Asia. Dan kalau misalnya di sini kan ya apa sih ARC paling. Jadi kita sebenarnya apply nyari teman aja kalau misalnya mau apply, atau kalau aku misalnya grantnya sudah ada dan mereka rekrutmen postdoc, jadi aku Oke. gabung di situ. Jadi sebenarnya aku mungkin belum terlalu berpengalaman untuk mencari funding sendiri ya, cuman kalau ikut nulis proposal funding dengan institusi atau dengan peneliti yang lebih senior gitu. Oh, jadi bukan Mbak Nafa pitching sendiri, tapi memang sudah ada institusi itu yang mendapatkan funding biasanya. Iya, tapi ketika kita di institusi kita juga harus pitching. Betul, Nah, iya. betul. Iya. Ada nggak sih Mbak, gimana ya? Kadang-kadang tuh ketika kita melakukan riset dan idealis sebagai seorang researcher, mungkin ketika ada funding tertentu kita harus menyesuaikan ketentuan dan keinginan dari funding. Iya. Apakah Mbak Nafa selama berkarir sebagai researcher pernah menemukan itu, dan bagaimana cara survive-nya lagi-lagi Mbak? Waktu di IPAC itu direktur kami dulu dan itu Sydney itu merupakan maksudnya mentor yang benar-benar berpengaruh dalam perjalanan karirku ya. Kebetulan di IPAC waktu itu sangat tegas untuk masalah funding. Jadi kalau misalnya itu kontrak research nggak mau, ditolak. Ya memang agak membatasi sih. Harusnya kita dapat segini, tapi ya karena idealisme itu segini. Tapi ya karena ya mengedepankan lebih ke kita mau menentukan agenda sendiri dalam riset, dan mungkin itu menjadi contoh yang bagus juga buat aku ke depannya. Kalau ya kalau nggak apa-apa sih dapat funding, maksudnya pasti semua donor, semua funder itu punya interest atau punya ini masing-masing. Cuman ya kalau paling nggak kita bisa nentuin agenda riset sendiri yang itu nggak bisa diintervensi. Dengan adanya funding dan bekerja dengan institusi seperti itu, aku ngelihatnya mungkin itu akan membuat riset Mbak Nafa menjadi lebih impactful kali ya, karena itu bekerja bersama sama dengan yang lain. Apakah ada langkah-langkah spesifik untuk membuat riset kita menjadi lebih impactful Mbak? Karena mungkin kita ngomongnya tentang, kalau aku pernah belajar tentang science communication, journalism and society, gimana caranya kita mengkomunikasikan hasil riset kita dan bisa diterima oleh masyarakat kayak gitu. Kalau di social riset, terutama yang Mbak Nafa lakukan, adakah cara membuat itu menjadi lebih impactful dan didengar gitu Mbak? Ya kalau ini sih sering-sering nulis op-ed. Jadi kalau kita kan kalau sebagai peneliti itu seringnya publikasi report atau artikel yang panjang, yang itu jurnal atau report yang 20 halaman gitu kan. Tapi setiap
kalau bisa tiap launching report itu ada versi pendeknya juga, bite size-nya itu buat untuk di koran yang kira-kira pembacanya banyak atau blog dan apa sih kalau menurutku kalau misalnya diundang untuk nulis di media atau blog itu aku jarang banget nolak kalau nulis ya. Kalau wawancara kayak on TV itu beda lagi. Karena mungkin ada ya banyak faktor lah, tapi kalau misalnya itu tulisan gitu aku pasti mau dan apa namanya ya itu emang untuk promote riset kita karena nggak semua orang punya waktu buat baca yang panjang-panjang kan, tapi at least untuk yang koran itu juga exposure ke kita juga, dari situ akhirnya dari publikasi itu nanti diundang lah seminar atau round table dengan pemerintah atau pembuat kebijakan gitu. Jadi yang penting nulis dulu. Oh berarti intinya adalah kalau misalnya teman-teman mau bikin research teman-teman untuk ada impact-nya yaitu banyak-banyaklah nulis dan banyak-banyaklah publikasi, terutama di koran juga ya, supaya nanti nama-nama teman-teman bisa terdengar dan tentunya bisa di-record juga. Bisa diundang sama pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Oke, dari tadi kita udah dengar banyak nih insight dari Mbak Nafa, mungkin dari perjalanan hidupnya, perjalanan akademisnya, kemudian perjalanan research-nya, dan mungkin setelah ini akan insya Allah lulus di Desember dan tentunya lanjut sebagai postdoc di Macquarie. We'll never know what's going to happen in the next. Ya, insya Allah dapat tempat yang terbaik ya Mbak ya. Mungkin kita bisa closing dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin sedikit reflektif ya. Dan juga sekaligus inspiring buat pendengar. Kamu ingin tahu nih Mbak, what advice would you give to current Indonesian students at the ANU yang pingin to have their academic experience relevant for the real world policy impact? Pertama, risetlah yang sesuai passion, karena kalau itu bukan passion kita susah untuk benar-benar mendedikasikan diri kita di situ ya. Gimana kalau misalnya passionnya tuh bukan topik yang seksi atau yang menarik banyak funding gitu, ya pasti bisa di pivot, pasti bisa di frame yang itu bakal relevan. Jadi framing itu sendiri ya, gimana kita men-sell our research whatever topic it is. Karena ini insight yang menarik juga sih buat saya juga, kayak saya di bidang ekonomi juga, sebetulnya ekonomi a very diverse thing, very different animal, dan banyak banget topik-topik yang lagi lagi booming sekarang. Contohnya misalnya seperti energy change gitu, energy economics, kemudian ada development dan international economics. Tapi ada bagian-bagian ekonomi yang mungkin yang nggak kita touch gitu, misalnya contohnya seperti blue economics gitu misalnya, dan itu sebetulnya tidak terlihat seksi juga ya kata Mbak ya, cuma gimana cara kita bisa memframingnya itu berarti Mbak ya, gimana? Ya, dan belanja ide. Jadi apalagi kita kan hidup di kampus nih, tiap hari itu kalau kita lihat di email list itu kan pasti ada seminar, itu kalau bisa datang. Kalau topiknya menarik buat kita, atau kalau misalnya di departemen ini ada seminar setiap 2 minggu sekali gitu, itu penting. Jangan cuma mikir aduh ntar jadi nggak bisa ngerjain essay nih, jadi nggak bisa ngerjain tugas gitu. Bukan, tapi itu justru kita belanja ide dari situ, dan kita kan kita nggak bisa belajar metode atau apa dari cuma teori aja kan. Kita ngelihat how to do good research itu dari ngelihat presentasi orang lain. Iya, jadi nggak cuma memahami substansi, tapi gimana orang lain, maksudnya akademisi yang lebih senior itu melakukan riset itu. Pasti kan mereka di presentasi itu bakal kelihatan, nggak, kalau di jurnal kan kayak udah polish, udah sempurna banget gitu. Tapi kalau di presentasi ini kan biasanya working paper. Kali ini aku masih ada masalah-masalah nih, aku masih ragu misalnya ternyata akademisi yang senior pun masih kayak gitu ya, maksudnya masih butuh input. Jadi kita jadi lebih humble dan nggak apa-apa, kita nggak usah takut untuk ngerasa salah atau masih kurang gitu, karena kita ngelihat orang lain berproses. Itu yang budaya saya suka banget di Australia gitu. Jadi kita mau belajar, kita salah pun juga it's okay, yang penting kita progressing gitu ya, nggak takut salah gitu. Mungkin on to the last question ya dari saya ya Mbak. Ini mungkin lebih sedikit personal, karena dari pengalaman Mbak Nafa ini luar biasa banget.
sangat inspiratif juga, karena mungkin saya kedepannya akan mungkin vision myself juga akan seperti itu. Setelah lulus akan coba kerja 5 tahun habis itu PhD. Betul. Sebuah opsi menarik. Yes, sebuah opsi menarik. Ya. What is the one piece of life advice that changed your life or that kept you going gitu? Karena pasti challenge-nya banyak banget. Dan gimana cara Mbak menavigasi itu? Nggak tahu ya, sebenarnya waktu dikasih pertanyaan ini bingung juga apa jawabnya. Karena nggak ada, tapi ya mungkin yang aku ingat mungkin beberapa ini ya nasihat. Sebenarnya banyak banget orang-orang yang mentor yang berkontribusi dalam kehidupanku, dalam karir juga selama ini. Tapi mungkin yang sebenarnya challenge-nya selama ini, apalagi peneliti terus perempuan, ibu gitu kan, jadi, maksudnya harus multitasking, dan kadang kita juga nggak pede. Satu, karena perempuan terus masih muda, terus kayak kadang ngerasa kalau misalnya di forum-forum itu kok kurang otoritatif ya, nggak kayak ini, nggak kayak si ini profesor udah laki-laki lagi senior gitu, perempuan muda itu tuh kayak challenge di kita tuh gimana ya, minder, kadang kurang pede gitu. Atau challenge untuk multitasking, bisa nggak sih orang yang maksudnya yang kita juga banyak komitmen lain atau keluarga dan sebagainya, itu bisa komitmen ke riset seperti peneliti-peneliti lain yang itu mungkin lebih privilege atau dari negara maju atau yang nggak punya apa namanya tanggung jawab macam-macam gitu. Tapi aku selalu ingat nasihat dari ayah waktu masih kecil, waktu itu mungkin masih SMP. Takut kan waktu itu mau jadi ketua OSIS, kan pemilihan ya, terus terpilih. OSIS. Terus kan tapi takut maksudnya belajarnya gimana gitu kan. Tapi waktu itu bapak ngasih nasihatnya tuh simple gitu. Jangan takut, maksudnya justru kita tuh ngasih amanah, kita ngasih kepercayaan kepada orang yang sibuk, karena orang yang sibuk tuh lebih sudah berpengalaman, udah tahu cara memanage waktu gitu. Jadi kayak udah nggak usah takut ya, kita jalanin aja multitasking, nggak apa-apa. Yang penting kita sesuai, kita juga bisa mengira-ngira kemampuan kita tuh apa, meskipun kita nggak bisa se-perfect apa yang kita bayangkan, tapi ya selama kita memberikan yang terbaik ya oke. Oh, berarti kalau misalnya bisa make it very simple, ya ketika kita kasih amanah sama Allah, berarti kita harus jalanin gitu. Dan itu emang udah jalanin. Iya mungkin ya. Iya. Oke. Kami di sini dapat banyak banget dari Mbak Nafa. Aku bisa mungkin garis bawahin 2 hal yang dibutuhkan oleh seorang researcher dan bagaimana Mbak Nafa menjalaninya. Satu, resiliensi, dan kedua, be passionate. Oh, wow. Mungkin aku bisa garis bawahin 2 itu karena menjadi seorang researcher butuh resiliensi, kayak tadi Mbak Nafa cerita. Yes. Halang rintangnya selama menjadi seorang researcher, dan bagaimana hal itu tetap harus dijalani dan diselesaikan. Dan ketika melakukan riset, pilih riset yang sesuai passion kita, karena aku juga paham ketika riset itu kalau nggak sesuai keinginan itu bisa gugur di tengah. Dari hati. Iya. Oke, mungkin makasih banyak Mbak Nafa. Kita dapat banyak banget di sini. Semoga viewers juga mendapat hal yang banyak juga dari episode Alumni Live kedua ini. Terima kasih banyak Mbak Nafa. Aku Intan. Saya Hanif. Sebenarnya kita sayang banget ya nggak bisa lebih panjang lagi karena Mbak Nafa ini sibuk banget. Tiap minggu pulang pergi ke Sydney dan Canberra. Tapi santai aja teman-teman ya, kita masih punya ada kesempatan lainnya buat connect dengan Mbak Nafa dan talent-talent kami di ANU melalui website terbaru kami anuisa.org. Yay. Oke. Jangan lupa untuk like, share, dan follow akun-akun sosial media kami. Jangan ketinggalan, biar nggak ketinggalan episode selanjutnya di Anuisa Alumni Live. Saya Hanif. Saya Intan. Sampai jumpa. See you on the next episode. Bye.